Jadi yang membutuhkan ibadah itu siapa Pak? Kita, manusia. Kalau pola pikirnya seperti itu, kita beribadah itu nyaman, kita beribadah itu ringan, karena yang butuh itu kita. Allah mensyariatkan sholat, itu yang butuh sebenarnya kita. Hayya 'alas sholah, yuk sholat. Hayya 'alal falah, kalau mau mendapatkan kemenangan, ya sholat. Kita cita-citanya pingin sukses di dunia dan di akhirat. Kita cita-citanya pingin keturunan kita solih. Kita cita-citanya pingin dilapangkan rizkinya. Kita cita-citanya pingin disehatkan jasmani dan rohaninya. Apa Pak solusi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ketika kita begitu banyak cita-cita yang kita inginkan? Salat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan apa? Dengan sabar dan salat. Jadi yang paling mahal harganya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa Pak? Ini karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling mahal. Maka rizki yang paling mahal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan harta yang banyak, bukan jabatan yang tinggi, bukan istri yang cantik, apalagi 4, bukan. Tetapi yang paling mahal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Ridho. Ibadah yang Allah turunkan bukan untuk memberatkan manusia, namun sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau orang mindsetnya itu sholat itu berat Pak. Kalau orang mindsetnya itu ibadah itu berat. Kenapa? Karena Allah menutupi surga, menutupi kebaikan dengan sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu. Sebaliknya, Allah menutupi neraka, menutupi dosa itu dengan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu. Jadi kalau perkara-perkara amal soleh itu Pak bertentangan biasanya dengan hawa nafsu. Contoh, sholat subuh bertentangan enggak Pak dengan hawa nafsu? Bertentangan, sangat-sangat bertentangan. Karena subuh itu waktu-waktu biologis untuk tidur, ngantuknya luar biasa. Tapi kenapa kok ketika seseorang itu bisa bangun, ambil air wudhu, sholat malam, kemudian pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah? Kenapa orang itu bisa ringan? Kenapa Pak? Karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang butuh itu bukan Allah terhadap sholat subuh, yang butuh itu saya. Maka Rasulullah SAW menambahkan, kalau adzan subuh itu biasanya ada kalimat gimana Pak Muadzin? As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Gitu. Lebih enak tidur secara kasat mata manusia, tetapi secara kasat mata Allah itu lebih baik sholat. Ternyata kalau antum teliti menurut kesehatan, ternyata itu lebih sehat sholat subuh berjamaah daripada tidur. Ternyata sumber penyakit bagi manusia itu kapan Pak? Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengambil sebuah tema, buah manisnya ibadah. Perlu diketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat Islam kepada manusia itu untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia. Mindsetnya, pola pikirnya harus dirubah. Allah menurunkan syariat Islam itu bukan hanya sekedar sesuatu yang memberatkan kita semua, tetapi Allah menurunkan syariat Islam
menurunkan agama yang suci ini buat seluruh manusia, itu untuk kebaikan kita semua. Yang butuh ibadah itu bukan Allah, tetapi yang butuh ibadah itu kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kemudian mindsetnya itu kita sholat, kita ibadah, kita sedekah itu yang butuh Allah, bukan. Tetapi sebenarnya kita sholat, kita sedekah, kita zakat, kita haji, kita beramal solih, kita berbuat kebaikan, itu yang butuh siapa Pak? Manusia. Jadi sebenarnya Allah menurunkan syariat Islam dari A sampai Z itu sebenarnya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan manusia itu sendiri. Ketika seluruh manusia dari yang awal, dari Nabi Adam sampai yang akhir, sampai hari kiamat, semuanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebaliknya, ketika seluruh manusia dari yang awal sampai yang akhir semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang ya. Ada hadis qudsi menjelaskan ketika seluruh manusia nih semuanya tidak beriman kepada Allah, itu tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau seluruh manusia dari awal sampai akhir semuanya beriman kepada Allah, itu tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau seluruh manusia dari awal sampai akhir semuanya berkumpul di satu lembah, semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh perkara, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengabulkan seluruh permintaan manusia dari awal sampai akhirnya manusia, maka itu tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu mulia tanpa manusia beriman, begitu juga Allah itu tidak hina ketika semua manusia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membutuhkan ibadah itu siapa Pak? Kita manusia. Kalau pola pikirnya seperti itu, kita beribadah itu nyaman, kita beribadah itu ringan, karena yang butuh itu kita. Allah mensyariatkan sholat, itu yang butuh sebenarnya kita. Hayya 'alas sholah, yuk sholat. Hayya 'alal falah, kalau mau mendapatkan kemenangan ya sholat. Kita cita-citanya pingin sukses di dunia dan di akhirat. Kita cita-citanya pingin keturunan kita solih. Kita cita-citanya pingin dilapangkan rizkinya. Kita cita-citanya pingin disehatkan jasmani dan rohaninya. Apa Pak solusi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ketika kita begitu banyak cita-cita yang kita inginkan? Salat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan apa? Dengan sabar dan salat. Sedekah. Yang butuh sedekah itu kita yang bersedekah, apa orang yang dikasih sedekah Pak? Saya tanya. Sedekah nih, sedekah, infak, sedekah, zakat mal, zakat fitri, itu yang membutuhkan sedekah itu siapa? Kita yang bersedekah apa orang yang disedekahi? Yang butuh sedekah itu bukan orang yang kita sedekahi, fakir miskin itu bukan. Yang butuh sedekah itu kita yang bersedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, khudh min amwalihim shadaqah, ambil dari harta mereka itu sedekah, zakat. Tutahhiruhum, dari zakat tadi itu bisa mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan bisa membersihkan mereka. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, harta manusia itu ada yang haram, ada yang halal. Kadang sebagian harta kita tuh tercampur antara halal dan yang haram. Bagaimana cara membersihkannya? Ya keluarkan dari sebagian rezeki yang telah Allah berikan, keluarkan sebagiannya untuk bersedekah, untuk berzakat. Yang penting itu kita. Karena harta yang kita punya itu semuanya akan sia-sia. Yang akan menemani kita adalah harta yang kita titipkan. Jadi kalau punya harta tuh sering-sering dititipkan Pak. Titipkan ke masjid, titipkan ke yatim piatu, titipkan ke pondok pesantren,
titipkan ke fakir miskin, titipkan ke janda, sekalian dinikahin apa-apa. Titipkan ke orang-orang yang membutuhkan. Nanti pada hari kiamat kita akan ambil titipan itu. Ya. Kalau punya rizki, berkurban. Bahkan kurban itu akan menjadi tunggangan seseorang yang berkurban pada hari kiamat. Semakin bagus ia berkurban, akan semakin bagus tunggangannya pada hari kiamat. Kalau di dunia tuh cuman kurban ayam, ya nanti nungganginya ayam. Kalau di dunia kurbannya sapi, nanti sapi yang dia akan tunggangi. Kalau di dunia kurbannya Avanza, ya nanti naik Avanza, Pak. Itu bahasa mudahnya itu seperti itu, ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh ibadah-ibadah yang lain itu yang butuh kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak butuh salat kita, tidak butuh sedekah kita, tidak butuh ibadah kita, tetapi kita yang butuh ibadah. Karena ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal solih, itu bisa mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW itu pernah menyampaikan, la yadkhulu ahadukum al-jannata amalu. Tidak akan masuk seseorang ke dalam surga karena amalannya. Wala anta ya Rasulullah, na'am, wala ana. Iya, begitu juga saya. Jadi kita, Pak, kalau bercita-cita masuk surga nih, sholat, zakat, ibadah, puasa, semuanya kita kerjakan. Itu tidak bisa memberi 1 meter persegi tanah di surga. Karena tanah di surga itu mahal. Sholat kita tuh tidak ada apa-apanya, ibadah kita tuh tidak ada apa-apanya. Beli 1 meter persegi pun itu tidak cukup untuk membeli tanah Allah Subhanahu wa taala di surga. Kenapa kok seseorang itu bisa masuk ke dalam surga? Karena rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara bagaimana mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah? Ya beramal solih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita beramal solih, Allah mendatangkan rahmat dan ridho kepada kita semua. Gitu, Pak. Ya. Jadi Allah menurunkan syariat Islam itu kepentingannya buat kita semua, buat kemaslahatan manusia itu sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman. Itba'atsa fihim rasulah. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, nikmat terbesar kepada kita semua dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan karena jasa Nabi Muhammad, kita tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Karena Nabi Muhammad SAW meluangkan waktu selama 23 tahun berjuang. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu dilempari, diusir, mau dibunuh. Masya Allah, ya. Ketika posisi Nabi SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan sama Abu Bakar As-Siddiq, duanya itu kabur. Sampai kemudian tinggal beberapa hari di gua apa, Pak? Bukan gua Hiro, pas hijrah gua Thur, ya. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW itu dijadikan sayembara, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan diberi 100 unta. Insya Allah. Takut Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar juga takut. Tetapi la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita semua. Nabi itu dilempari, diusir, Masya Allah, dicaci maki, dikatakan orang gila, dikatakan penyair, dikatakan tukang sihir, Masya Allah, ya. Dituduh istrinya berzina. Semuanya Nabi Muhammad SAW lakukan itu buat siapa? Buat kita semua. Nabi ketika disiksa, dilempari di penduduk Taif pun, Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh malaikat penjaga gunung, ya Muhammad, Allah telah memberikan izin kepada saya
kalau engkau memberikan izin kepada saya, maka saya akan timpakan gunung ini kepada penduduk Taif, karena telah kurang ajar kepada engkau. Ketika engkau dakwah kepada mereka, malah engkau dilempari batu oleh penduduk Taif. Malaikat, Pak, udah siap-siap mau nimpakan gunung ke penduduk Taif. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apa, Pak? Jangan. Moga-moga dari keturunan mereka ada yang berkata la ilaha illallah. Itu luar biasa. Padahal setiap nabi itu punya satu doa yang mustajab. Ketika nabi tersebut, rasul tersebut itu dihina, dicaci maki, mau dibunuh oleh kaumnya, maka nabi tersebut itu akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengijabah doa tersebut. Nabi Nuh ketika 950 tahun itu tidak bisa dakwah lagi, sudah buntu, maka Nabi Nuh itu meminta supaya kaumnya itu diadab. Maka Allah menurunkan apa? Banjir. Dan nabi-nabi yang lain. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu khoba'tu li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Aku simpan satu doa mustajab itu untuk umatku pada hari kiamat. Itu luar biasa, Pak. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW itu kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah memberikan karunia yang begitu besar kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayati, Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, wa in kanu fi qablu la fi dhalalin mubin, dan sesungguhnya sebelum kedatangan Rasul itu mereka benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Maka orang-orang Quraisy sebelum diutus Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai orang-orang jahiliyah, orang-orang yang bodoh. Bukan bodoh terhadap urusan dunia, bukan. Karena orang Quraisy itu pintar urusan dunia. Zaman dulu orang Quraisy itu sudah berdagangnya itu ekspor impor. Luar biasa, Pak. Jadi orang Quraisy itu pekerjaannya itu bukan petani. Petani itu sambilan. Berternak itu sambilan. Tetapi pekerjaan pokok orang-orang Quraisy, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Quraisy, itu berdagang, ekspor dan impor. Luar biasa, Pak. Zaman dulu Baduy terbelakang itu sudah bisa ekspor impor. Itu kalau nggak orang pintar itu nggak bisa. Kalau secara urusan dunia mereka tuh pintar orang-orang Quraisy. Tetapi kenapa kok dikatakan sebagai orang-orang jahiliyah? Karena mereka bodoh di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menganggap berhala itu sebagai Tuhan, menganggap berhala itu sebagai cara yang paling dekat untuk mendekatkan kepada Tuhan, yaitu dengan menyembah berhala. Bahkan Umar saja dulu sebelum masuk Islam itu sempat mengubur anak perempuannya. Bahkan satu ketika Umar itu pernah berjalan bersafar membawa berhala yang terbuat dari roti atau gandum. Ketika lapar tangannya dipotekin, ketika lapar kakinya dimakan, Masya Allah. Itu kan bodoh banget. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka itu sebagai orang-orang jahiliyah. Tetapi ketika diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengeluarkan mereka minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya Islam. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala perlu pahami bahwa Allah menurunkan syariat Islam itu tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar untuk kemaslahatan hidup manusia. Kedua, ibadah yang disyariatkan Allah bukan untuk memberatkan manusia. Ini pahami nih ya. Ibadah yang Allah turunkan bukan untuk memberatkan manusia, namun sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau orang mindsetnya itu sholat itu berat Pak. Kalau orang mindsetnya itu ibadah itu berat. Kenapa? Karena Allah
menutupi surga, menutupi kebaikan dengan sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu. Sebaliknya, Allah menutupi neraka, menutupi dosa itu dengan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu. Jadi kalau perkara-perkara amal soleh itu Pak bertentangan biasanya dengan hawa nafsu. Contoh, sholat subuh bertentangan enggak Pak dengan hawa nafsu? Bertentangan, sangat-sangat bertentangan. Karena subuh itu waktu-waktu biologis untuk tidur, ngantuknya luar biasa. Tapi kenapa kok ketika seseorang itu bisa bangun, ambil air wudhu, sholat malam, kemudian pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah? Kenapa orang itu bisa ringan? Kenapa Pak? Karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang butuh itu bukan Allah terhadap sholat subuh, yang butuh itu saya. Maka Allah, Rasulullah SAW menambahkan kalau adzan subuh itu biasanya ada kalimat gimana Pak Muadzin? As-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Gitu. Lebih enak tidur secara kasat mata manusia, tetapi secara kasat mata Allah itu lebih baik salat. Ternyata kalau antum teliti menurut kesehatan, ternyata itu lebih sehat sholat subuh berjamaah daripada tidur. Ternyata sumber penyakit bagi manusia itu kapan Pak? Tidur pagi. Ya, itu sumber penyakit sebenarnya. Makanya subuh itu bangun itu sebenarnya kepentingannya itu buat manusia itu sendiri. Maka jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah juga sebenarnya berat. Ya. Bertentangan banget dengan hawa nafsu. Kenapa? Kita yang capek-capek mencari rizki, kenapa dikasihkan kepada orang lain? Sama sebagaimana Korun, ketika disuruh berzakat dia tidak mau. Alasannya apa? Ini hasil saya, ini hasil jerih payah saya. Ngapain saya kasihkan kepada orang lain? Itu secara logika itu masuk Pak. Tetapi secara logika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak masuk. Justru ketika dikeluarkan itu baik bagi dia. Karena tidak ada orang yang miskin gara-gara ia bersedekah. Justru ketika seseorang itu bersedekah, wa yurbis shadaqat, hartanya itu akan semakin banyak, akan semakin berkah. Sebaliknya Pak, sesuatu yang sifatnya dosa, yang sifatnya maksiat, itu biasanya sesuai dengan hawa nafsu kita. Zina enak gak Pak? Saya tanya sama antum jujur nih, zina itu enak gak Pak? Oh enak banget ya, enak banget. Tiap malam ganti-ganti pasangan, itu enak banget. Bayar 300.000 selesai, bisa menyalurkan hawa nafsu tanpa harus tanggungan macam-macam. Kalau antum nikahi perempuan itu kan harus nanggung semuanya. Nafkah lahirnya iya, batinnya iya, mendidik, melindungi, menyayangi, macam-macam. Kalau sakit merawat, kalau zina kan tidak harus. Setelah melakukan, tinggalkan. Kan tidak ada beban. Enak banget sesuai hawa nafsu, tetapi Masya Allah itu di belakang itu ada madorot yang luar biasa. Ya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau ringan ibadah nih, kalau mau ringan sholat malam, kalau mau ringan tilawatul Quran, kalau mau ringan sholat berjamaah, mindsetnya dirubah. Yang butuh ibadah kita, ya, ibadah itu tidak memberatkan kita, ibadah itu sebagai sarana bagi kita semua untuk mendapatkan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Allah gambarkan di dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 57 dan 58. Yang namanya salah ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Telah datang kepada kalian satu nasihat dari Rabb kalian, wa syifaa'ul lima fis sudur, dan obat bagi penyakit hati, wa huda, petunjuk, wa rahmatal lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Apa Pak? Mau'idah hasanah, nasihat yang baik, obat bagi segala penyakit, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa tuh Pak?
Apa? Al-Quran. Jadi Allah menurunkan manusia sepaket dengan undang-undangnya. Saya tanya sama antum, yang menciptakan kita siapa Pak? Ayo suaranya. Yang menciptakan kita siapa? Yang memberi rizki kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang mengatur seluruh alam itu siapa? Allah. Maka Allah lah yang paling berhak untuk mengatur hidup manusia. Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling paham dalam luarnya manusia, maka Allah lah yang paling pantas untuk mengatur hidup manusia. Maka Allah ketika menciptakan manusia, tidak lupa hanya sekedar diciptakan disuruh untuk beribadah. Nah, Allah menurunkan petunjuk agar manusia itu benar jalannya dengan cara menurunkan kitab suci Al-Quran. Jadi kalau mau benar hidupnya, mau nyaman hidupnya, mau bahagia di dunia dan di akhirat, ya jangan lupa buka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran. Kalau antum beli motor baru, kalau antum beli mobil baru, biasanya ada apa Pak? Dikasih apa? Ya, garansi, betul. Dikasih apa? Buku panduan bagaimana cara mempergunakan mobil atau motor tadi dengan baik dan benar. Beli BMW keluaran 2020, itu ndak ada kunci starternya Pak. Kan kalau ndak membaca buku petunjuk bingung nih gimana kuncinya nggak ada starternya. Ternyata kalau BMW tahun 2020 tuh ndak dimasukkan kunci cekrek nyala, nah, tetapi tinggal pencet tombolnya bisa nyala. Itu kalau ndak dibaca buku panduan tuh ndak bisa. Sama sebagaimana kita semua. Kalau kita ndak baca Quran, kalau kita ndak memperdalami Al-Quran, kalau ndak mentadaburi Al-Quran, ya bagaimana kita mau bisa tahu apa keinginan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia? Tujuan hidup manusia itu seperti apa? Ndak tahu kalau ndak baca Quran. Apa Pak tujuan hidup manusia? Tujuan diciptakannya jin dan manusia? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita bisa tahu dari mana? Dari Al-Quran. Kalimat sebelumnya nih perhatikan. Kul, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, dengan itulah kalian bergembira, wa huwa khairum mimma yajma'un, dan yang demikian itu lebih baik dari apa-apa yang telah mereka kumpulkan. Jadi yang paling mahal harganya dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa Pak? Ini karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mahal. Maka rizki yang paling mahal dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan harta yang banyak, bukan jabatan yang tinggi, bukan istri yang cantik, apalagi 4, bukan. Tetapi yang paling mahal dari sisi Allah Subhanahu wa taala apa? Ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah ridho, Allah sudah sudah merahmati seseorang, hidupnya itu akan nyaman, Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tahu Uwais Al-Qarni enggak Pak? Ada yang kenal? Uwais Al-Qarni itu jadi satu ketika Nabi SAW masih hidup, Nabi itu mewasiatkan kepada Umar dan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Umar, wahai Ali bin Abi Thalib, sepeninggalku nanti akan ada seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu ketika berdoa kepada Allah mesti diijabah. Maka saya wasiatkan kepada kamu, setelah aku meninggal, nanti cari yang namanya Uwais Al-Qarni, mintalah dia supaya berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kalian berdua, insyaallah Pak. Jadi Nabi masih hidup itu mewasiatkan kepada Umar dan Ali untuk menemui Uwais Al-Qarni, supaya Uwais Al-Qarni itu berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah supaya mengampuni dosa Umar dan Ali bin Abi Thalib. Karena setiap berdoa Uwais Al-Qarni itu selalu diijabah.
Maka ketika Nabi SAW wafat, ketika Umar kemudian menjabat khalifah, biasanya setiap tahun Umar itu berhaji, mengumpulkan seluruh penduduk. Bertahun-tahun dicari tidak ketemu-temu. Kemudian satu ketika haji, Umar itu kemudian berkata, semuanya berdiri. Yang dari Yaman, yang bukan dari Yaman duduk. Maka yang bukan dari Yaman duduk. Yang dari Murad, yang bukan dari Murad duduk. Maka duduk. Yang bukan dari Qoren, suku Qoren itu asal dari Uwais Al-Qarni, makanya namanya Uwais Al-Qarni karena dari suku Qoren dari Yaman. Yang bukan dari Qoren duduk. Maka tinggal 3, 4, 5 orang lah Pak dari Qoren yang haji ketika tahun itu. Kemudian Umar berkata, mana di antara kalian Uwais? Semuanya tidak ada yang jawab. Kemudian ada yang ngacung, Khalifah Uwais itu tidak haji. Uwais itu ikut haji, cuman tidak haji dia. Uwais itu kami tugaskan untuk mengembala onta kami. Apa Pak? Tugasnya Uwais ikut haji dari Yaman tuh ke Mekah, tapi tidak haji dia. Cuman jagain unta tunggangan orang yang haji dari suku Qoren. Itu bisa antum pastikan bahwa Uwais itu termasuk orang kaya apa miskin Pak? Miskin. Bahasa saya ya, Uwais itu ketika itu cuman jadi supir. Jagain mobil. Ini zaman dulu mungkin unta, jagain unta suku Qoren doang. Di mana dia? Kata Umar bin Khattab. Maka suku Qoren tadi mengatakan Uwais itu lagi di sono, lagi di padang rumput, lagi mengembala unta-unta kami. Maka Umar kemudian menyelesaikan khutbah hajinya, ngajak Ali. Bertemulah dengan Uwais. Singkat cerita, kemudian Uwais itu mengaku bahwa dia tuh Uwais. Ya. Kemudian diceritakan bahwa Nabi SAW menggambarkan bahwa dulu pernah mewasiat kepada saya untuk menemui kamu supaya kamu berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kami berdua. Maka Uwais kemudian menangis. Kenapa? Karena secara logika tidak mungkin. Masa Umar Khalifah Rasul nomor 2, bahkan setan aja lari kalau lihat Umar. Ali bin Abi Thalib itu sepupu Nabi Muhammad SAW, mosok minta sama Uwais. Bahasa mudahnya kalangan ningrat minta sama rakyat jelata. Umar, Ali itu ningrat Pak. Tuh wis pokoknya luar biasa itu, derajat sosialnya itu tinggi. Minta sama rakyat jelata, budak lagi. Uwais Al-Qarni. Maka Masya Allah Uwais itu kemudian menangis gara-gara diminta oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Uwais itu berdoa kepada Allah supaya mengampuni dosa Umar dan Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Umar itu meminta kepada Uwais, saya bikin surat jalan. Surat jalan supaya apa Pak? Supaya lancar. Saya kasih emas, saya kasih surat jalan supaya nanti kalau pulang tuh lancar, di sana kamu akan dimuliakan oleh kaumnya. Apa kata Uwais? Enggak usah. Saya lebih baik dikenal oleh penduduk langit daripada dikenal oleh penduduk bumi. Masya Allah, itu luar biasa Pak. Maka karena saking luar biasanya Uwais Al-Qarni, maka setiap berdoa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya Pak, doa kita selalu dikabulkan Allah. Apa yang pertama kali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa Pak? Nih kita nih orang yang selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Apa yang pertama kali kita minta? Saya yakin ya Allah, jadikan saya kaya raya, istrinya 4 cantik semua. Itu kalau kita Pak. Tapi Uwais Al-Qarni itu enggak. Mintanya tuh untuk kebahagiaan dia di akhirat. Itu luar biasa Pak Uwais. Ternyata setelah diselidiki ada satu amalan nih yang antum catat. Sampai Uwais itu digambarkan Rasulullah SAW. Bahkan Umar Rasul untuk meminta doa kepada Uwais. Catat Pak, satu nih amalan Uwais sehingga doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi Uwais itu punya seorang ibu, ya, punya seorang ibu. Uwais itu berbakti kepada ibunya, bahkan kehidupan ibunya itu dicukupi oleh Uwais Al-Qarni. Ya. Ibunya itu tua renta, diurusnya itu oleh Uwais Al-Qarni. Ya, Masya Allah.
Maka satu ketika ada orang solih ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, oleh ibunya kalau tidak salah. Orang soleh ini, si salafus soleh ini menangis terseduh-seduh. Ketika ditanya oleh sahabatnya, sudahlah, tidak usah nangis. Maut itu sudah Allah takdirkan, ngapain kamu nangis? Sudah bersabarlah, karena maut itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi seluruh manusia. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Apa jawaban orang soleh tadi, Pak? Saya menangis itu bukan karena ditinggal mati ibu saya. Saya mati itu bukan ditinggal oleh orang tua saya. Tapi saya nangis gara-gara ketika ibu saya meninggal, pintu surga itu telah tertutup. Maknanya apa, Pak? Ketika orang tua itu sudah meninggal, pintu surga kita itu sudah tertutup. Karena pintu surga yang paling cepat bagi seseorang ketika seseorang itu berbakti kepada kedua orang tua. Itu Masya Allah. Maka jangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ringan seperti itu, Masya Allah, indah itu ibadah, ringan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Ada nasihat dari seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas, ya. Sesungguhnya amal kebaikan ibadah itu memiliki pengaruh yang baik. Jadi ketika seseorang beribadah itu punya pengaruh yang baik, berupa cahaya di hati. Jadi hatinya itu bercahaya. Kecerahan di wajah. Jadi wajahnya itu bersinar. Kekuatan pada tubuh. Tambahan pada rizki dan kecintaan di hati manusia. Hatinya selalu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, mukanya cerah, tidak kusam, ya. Karena orang yang biasanya beribadah itu meskipun hitam, meskipun mungkin kulitnya itu hitam, tapi hitamnya itu hitam manis, jadi bercahaya. Kekuatan tubuh, jadi tubuhnya itu kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya nih, Pak, orang yang kuat sholat tarawih panjang, orang yang kuat sholatnya panjang, itu anak muda apa orang tua? Saya tanya nih, yang terawihnya one day one juz, satu hari terawihnya 1 juz, atau mungkin setiap sholat itu imamnya bacanya panjang banget, yang dibaca Ali Imran misalnya, yang kuat tetap berdiri tegak tanpa goyang ke kanan ke kiri, itu kira-kira anak muda apa orang tua? Orang tua, apa? Orang tua. Ya antum lihatlah, yang sholat subuh itu mayoritas 40 tahun ke atas apa 40 tahun ke bawah? 40 tahun ke atas. Ya antum inilah, siapa lagi, ya? Kenapa kok kita bisa, orang tua tuh bisa lebih kuat daripada anak muda, padahal anak muda tuh sebenarnya kuat? Gara-gara apa, Pak? Keimanan yang ada di dalam hati kita semua, ya. Itu yang bisa kita kuat beribadah tuh itu, ya. Rizkinya Allah kemudian lancarkan, bahkan manusia juga senang kepada dia. Sebaliknya ketika seseorang bermaksiat, ada pengaruh buruk. Apa tuh, Pak? Hatinya gelap, ya. Wajahnya kemudian kusam, tubuhnya juga lemah, bahkan rizkinya juga seret, bahkan manusia juga benci kepada dia. Orang solih kalau meninggal, itu yang takziah itu biasanya banyak, karena merasa kehilangan orang soleh itu meninggal. Coba orang yang sering maksiat, pejudi, peminum khamar, pezina, kalau mati yang diucapkan tuh bukan innalillahi. Tapi kalau pezina mati, pencuri mati, begal mati, itu yang diucapkan tuh bukan innalillahi, tapi apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sampah masyarakat mati. Seperti itu. Maka jangan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah ibadah, karena ibadah itu yang akan berguna buat kita semua. Kemudian ada pengaruh-pengaruh, ya, ketika seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan memiliki pengaruh yang dahsyat kepada seorang muslim itu sendiri. Yang pertama, kebahagiaan hidup yang hakiki di dunia dan di akhirat. Jadi kehidupan yang bahagia bagi manusia itu ketika kehidupannya itu dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang mungkin menurut kasat manusia dikatakan bahagia itu apa Pak? Kaya, jabatannya tinggi, gajinya banyak. Tetapi bukan Pak. Betapa banyak orang kaya yang bunuh diri. Betapa banyak orang yang punya pangkat tinggi itu bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak merasakan hidup bahagia. Ya. Hidupnya itu tidak tentram. Karena memang ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena dengan mengingat Allah lah hati kita bisa menjadi tentram. Allah gambarkan di dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal solih dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Jadi mau hidup bahagia di dunia dan di akhirat, perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allah akan memudahkan semua urusannya. Jadi urusan orang beriman itu gampang, lancar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kami akan berikan kepadanya jalan keluar dan kami akan berikan rizki kepada mereka dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kami akan jadikan urusannya itu mudah. Jadi gampang. Urusan-urusan orang beriman itu gampang karena ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala macam urusan hidup manusia. 3. Penjagaan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya panjang. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kalau antum baca hadis Arba'in, itu biasanya ada kutipan hadis ini. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah batasan Allah dengan melaksanakan setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka ketika seseorang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, Allah akan menjamin apa? Ini Pak, yahfadka. Ini sebab musabab, sebab akibat. Kalau kita menjaga Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, maka Allah akan menjaga kita semua. Dari macam apa? Ada dua. Penjagaan Allah kepada manusia. Min amri dunia, dari perkara dunia Allah akan jaga. Yang kedua, min amri din, dari urusan-urusan dunia Allah akan menjaga hamba tersebut. Dinnya dari perkara-perkara syahwat dan perkara-perkara syubhat. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapan kamu. Caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, kemanisan dan kelezatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kelima, yang terakhir, Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli sabit. Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh, dengan ucapan yang teguh. Fil hayati dunia. Ini yang pertama. Allah akan meneguhkan orang beriman di kehidupan dunia. Di dalam tafsir dikatakan, kapan Allah meneguhkan orang beriman di dunia? Dengan cara memudahkan, meringankan orang beriman tadi untuk senantiasa beramal solih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang beriman akan dimudahkan untuk beramal soleh. Itu makna dari kalimat Allah memudahkan orang beriman di kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan di akhirat. Kapan Allah memudahkan, meneguhkan orang beriman di akhirat? Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam barzah. Hanya yang bisa menjawab pertanyaan malaikat, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Yang bisa menjawab pertanyaan yang sangat ringan tadi adalah orang-orang beriman. Antum hafalkan dari sekarang itu niscaya tidak akan bisa kalau tidak punya amal soleh. Dulu sebelum nikah, mau akad nikah itu sudah dihafalkan Pak. Saya terima nikahnya fulanah
binti fulan dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai, itu sudah dihafalkan. Tapi ketika pegang tangan calon mertua, apa yang kita rasakan, Pak? Gemeter. Bahkan bisa diulang berkali-kali padahal sudah dihafalkan. Lupa, Pak, karena menghadapi siapa? Calon mertua. Apalagi nanti menghadapi malaikat. Itu enggak bisa. Bawa contekan enggak bisa. Diselipi contekan nggak bisa. Yang bisa menjawab itu hanya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Allah meneguhkan orang beriman di akhirat, yaitu ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sedikit nasihat buat saya pribadi khususnya dan kepada jamaah sekalian, bahwa ternyata ketika seseorang beribadah itu akan bermanfaat buat dia sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada sedikit pertanyaan ya. Apakah karakter jahiliyah masih ada di zaman milenial ini? Masih enggak, Pak? Masih banyak ya. Jadi jahiliyah itu orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada orang yang tidak mengenal Allah, ya masih ada. Mohon penjelasan, apabila orang sholatnya baik menurut Allah, akan baik amalannya yang lain. Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Fa in sholaha sairu amalih, ketika sholatnya baik maka akan baik amalan yang lain. Wa in fasadat, ketika sholatnya buruk, fasada sairu amalih, maka amalan yang lain juga akan jelek. Ini melandasi bahwa sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Kalau sholatnya baik, yang lain juga baik. Kalau sholatnya jelek, maka yang lain juga jelek. 3. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada. Caranya bagaimana? 1. Mendoakan. 2. Beramal sholihlah kepada orang tua. Karena amal solihnya seorang anak itu bisa bermanfaat buat kedua orang tuanya. 3. Sering-sering bersedekah atas nama orang tua. 3. Sambunglah tali silaturahim yang dulu disambung oleh orang tua kita. Dan masih banyak yang lain, insya Allah itu akan bermanfaat buat orang tua kita mungkin yang sudah tiada. Wallahu a'lam. Mana yang lebih diutamakan, adab dulu apa ilmu? Adab dulu apa ilmu, Pak? Adab dulu ya. Karena kalau orang berilmu tidak punya adab, itu ilmunya nanti tidak akan bermanfaat ya. Adab dulu, belajar adab. Setelah belajar adab baru nanti dia mempelajari ilmu. Banyak sekarang ya, anak-anak sekarang lah, Pak, SD itu sudah ngelunjak sama orang tuanya. Kuliah, pintar, tapi kok tidak punya akhlak sama orang tuanya tuh acuh tak acuh. Karena apa? Dia tuh pintar doang, tidak punya adab, tidak punya akhlak. Coba kalau akhlaknya baik. Kalau akhlaknya baik, semakin banyak ilmunya, semakin merunduk. Sebagaimana padi. Padi itu semakin berisi, semakin apa, Pak? Merunduk. Jadi semakin tawadu, semakin akhlaknya bagus, itu ilmu yang bermanfaat. Maka adab dulu baru ilmu. 5. Secara Islam boleh tidak baca alhamdulillah kepada orang mati? Boleh enggak, Pak? Boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Tapi tetap lebih baik doakanlah dia semoga Allah mengampuni dosa-dosanya ya. Itu lebih baik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, doakan karena dia masih seorang muslim, semoga Allah mengampuni dosanya. Doakan itu lebih baik. Tapi kalau ada orang yang mengucapi alhamdulillah, ya itu ya sudah takdir orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW saja itu pernah tidak menyolati orang yang mati gara-gara bunuh diri ya. Allah a'lam bishawab. 6. Terakhir, zaman Nabi selalu perang, apa yang disebut zaman Nabi selalu perang, apa yang direbutkan dalam perang bisa disebut mati syahid? Tolong dijelaskan. Ya, yang meninggal ketika Nabi SAW
berperang itu dikatakan sebagai mati syahid. Contohnya ketika perang Uhud, Hamzah paman Nabi Muhammad SAW syahid ditombak sama siapa? Wahsy, gara-gara disuruh oleh Hindun karena bapaknya Hindun Utbah bin Rabi'ah ketika duel di perang Badar itu disabet, ditusuk mati sama Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka karena saking marahnya dendam kepada Hamzah karena bapaknya Utbah bin Rabi'ah itu dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, maka ketika perang Uhud Wahsy itu disuruh oleh Hindun untuk nombak Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka Hamzah dikategorikan sebagai orang yang syahid meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.